banyak, wah itu utang kan urusannya pemerintah bukan urusan kita. Ya nanti dulu kalau pemerintah tuh kesulitan uang, ya pilihannya adalah satu, dia berusaha keras menaikkan pajak kan buat Ya, pendapatan. Itu ada masalah di masyarakat, apa-apa bisa dipajaki. Di utang pemerintah itu biasanya bertahap. Pertama gagal bayar bunga dulu Mas, itu di oke. kejadian di Meksiko, di Brasil, di banyak negara yang gagal, Yunani, itu mulainya gagal bayar bunga dulu. Dulu Sepanjang. 98 ketika dia mau gagal, kita diutangi sama IMF, jadi nggak pernah gagal. Oke. Diberitahu pemerintah, namanya keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu negatif, itu artinya seluruh cicilan utang dan bunga utang dibayar dengan utang baru, nggak pakai pendapatan. Berarti kita harus cari utang 800 tambah 832. Jadi kita harus cari utang 1.600 lebih triliun. Jadi tahun 2026 pemerintah harus mencari utang 1.600 triliun agar bisa bayar utang dan bunga utang plus membiayai defisitnya lagi. Iya, karena beda Mas. Dulu 98 mungkin kita mereview ya, di beberapa tempat itu nasi itu bisa hilang Mas di rumah. Jadi yang ngambil itu bukan berniat nyuri kan. Sampai segitunya dulu waktu itu di beberapa daerah. Di luar soal keadaan ekonomi, itu orang kan sudah kepinjol ke apa itu putus asa, itu membuat orang bisa berperilaku yang ya mohon maaf nih, ada yang bunuh diri, ada yang bunuh diri sekeluarga. Ya, sekurang-kurangnya kita berbagilah. Balik lagi untuk memantau bagaimana kondisi keuangan negara kita, fiskal kita ya. Saya membaca setidaknya dalam sepekan terakhirnya ada 2 tulisan dari Awalil Rizqi ini, seorang ahli fiskal yang saya jadi ngeri-ngeri sedap angkanya, karena saya membaca pertama itu bahwa dipastikan ini tahun ini sudah melampaui, utang Indonesia itu melampaui 10.000 triliun. Kenapa? Karena akhir tahun 2025 kemarin utang pemerintah sudah tembus 9.645 triliun dan akan nambah utang lagi 832,2 triliun. Nah, rasionya itu sudah di atas 40%. Yang saya agak serem karena Awalil ini dalam tulisannya menyatakan kemungkinan Indonesia mendekati risiko gagal bayar. Padahal pemerintah selalu menyatakan utang Indonesia aman, aman, aman. Mari kita perbincangkan dengan Profesor Awalil Rizqi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hersu. Ya, Anda jangan bikin, kalau bikin tulisan jangan bikin takut orang dong ya. Karena Loh, itu kewajiban moral kok ya, bukan gitu ya. Ya. Jadi udah dipastikan ya angkanya seperti itu ya tahun ini ya. Ya begitu Mas. Mari kita bahas ya angka-angka itu tadi dan apa ada konsekuensinya, dan kalau kemudian terjadi memang betul risiko gagal bayar itu apa sih indikator-indikatornya dan apa yang terjadi menurut ini. Jadi pertama mungkin perlu ya disclaimer ya bahwa saya ini termasuk salah satu ekonom yang dianggap suka memberi pandangan yang pesimis, menakut-nakuti. Sebenarnya saya itu menjalankan tugas yang lazim di belahan dunia manapun, di negara-negara yang lebih maju, ekonom yang di luar pemerintahan. Itu kewajibannya adalah memberikan pandangan pembanding, dan tentu saja di mana saja pemerintahan ya harus menyuarakan yang sifatnya persuasif ya, kadang-kadang meninggikan dirinya kan ya, maka bagiannya ekonomi itu meninggikan kan gitu. Nah, tentang utang. Nah, terkait utang ini pertama perlu pemirsa ini ketahui bahwa pemerintah belakangan ini tidak suka ya mengatakan secara lugas berapa utangnya. Jadi dahulu Mas Hersu, posisi utang itu dinyatakan setiap kondisi akhir bulan di pertengahan bulan setelahnya. Jadi di tanggal 20-an itu menyebutkan posisi utang di akhir bulan sebelumnya. Itu resmi ya di APBN kita. Tapi belakangan selama kurang lebih 1 tahun, hampir di tahun 2025 ini tidak lagi. Mereka menyampaikannya tiap 3 bulan. Jadi kondisi yang 31 Desember ini mereka tidak mengatakan secara lugas, nanti di pertengahan Februari. Nah, alasannya supaya sesuai dengan perhitungan PDB-nya BPS. Kan ada rasio utang atas PDB. Utangnya sudah clear sebenarnya, pemerintah pasti punya datanya. Nah, cuma PDB-nya kan nunggu BPS ya. BPS kan rata-rata 1,5 bulan setelah realisasi kan, berarti pertengahan. Nah gitu supaya presisi. Kenapa presisi? Supaya tidak
jelas ini melanggar atau enggak undang-undang, itu alasannya. Tapi untuk pengamat fiskal yang serius seperti saya dan beberapa orang itu bisa ngitung, ya bisa ngitung ya dari data-data yang ada. Ngitungnya ya mudah saja. Akhir tahun lalu berapa? Ya toh? 31 Desember 2024 8.813. Nah, pemerintah mengatakan selama setahun ini mengambil utang baru neto ya itu sejumlah 736,3. Ini ditambahkan nih berarti sederhananya kan gitu. Nah, tetapi selain faktor menambahi utang neto baru itu, utang bersih, itu kan ada faktor kurs, faktor nilai tukar. Mengapa? Karena kan sebagian utang itu sekitar 28,5%-nya adalah valuta asing. Kalau valuta asingnya Indonesia rupiahnya menguat, ada berkurang sedikit dinyatakan dalam rupiah, tapi kejadiannya melemahnya banget tahun 2025 ini. Nah, ditambahkan faktor itu, dapatlah angka 9.645 triliun. Jadi ini penting dulu bahwa 9.645 triliun adalah perakiraan awalnya, perakiraan Bread Institute. Tapi nanti lihat saja, saya sangat terlalu 95% yakin bahwa itu benar. Oh, bukan 99,9%, bukan ya? Nah, boleh begitulah, karena ya kan bisa dihitung, intinya bisa dihitung. Cuma pemerintah tidak mengatakan. Nah, yang kedua, kita sudah berkali-kali juga bicara, utang itu bukan jumlahnya yang penting, tapi beban bayarnya, kan begitu. Nah, kalau berapapun utang orang, kalau memang pendapatannya gede, ya wajar kan, gitu kira-kira. Nah, kita kan berarti mengukur itu. Nah, pemerintah sebetulnya juga mencoba mengukur itu, tapi yang dipakai sebagai pendapatan namanya PDB, Produk Domestik Bruto. Apa itu PDB? PDB itu pendapatan nasional seluruh komponen negara Indonesia. Mau individu, mau perusahaan, mau pemerintah. Jadi utangnya utang pemerintah, nah diukurnya dari pendapatan seluruh negara. Itu tidak sepenuhnya benar, tapi nggak salah. Mengapa? Karena pajak dan lain sebagainya kan ada kaitannya dengan pendapatan seluruh komponen. Nah, tapi pertanyaannya sederhana, mengapa pemerintah selalu hanya memakai indikator itu sementara tersedia belasan indikator lain yang lazim dipakai dalam menganalisis utang suatu negara. Nah, masuklah saya di situ. Nah, kira-kira gitu. Tetapi kita ke PDB dulu saja deh. PDB itu 40,51, 52%, 40,50 lah. Itu sudah tertinggi selama belasan tahun terakhir ini. Kecuali pada artinya 98 sempat lebih tinggi ya? Enggak, caranya melihat waktu 96 itu kita masih 24,5%, Mas Heru. 96 loh. Akhir loh ya. Akhir 97 baru 37,6. Loh, sekarang sudah 40,5 loh. Padahal kita krisis pertengahan 97, jadi kalau mau dinyatakan 60% itu batas aman loh. Dulu tuh enggak. Dulu itu dapat 60 setelah akhir 98 sudah krisis baru 60. Jadi saya seorang ekonom menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang 60% itu bukanlah batas aman, batas yang tidak boleh dilewati, karena kalau dilewati berarti krisis. Untuk kasus kita, kasus Indonesia ya jangan Amerika atau Jepang. Dan itu pernah terjadi pada tahun 98 ya. Dan pernah terjadi, makanya saya selalu mengingatkan mengapa pakai 60% ukuran aman, mau jadi 98 dulu baru kita waspada terhadap utang, kan nggak mungkin begitu mestinya. Nah, itu argumennya Mas. Tapi yang paling utama yang di dua tulisan saya itu dan berkali-kali juga saya sampaikan, itu adalah yang saya khawatiri itu tetap bukan rasio atas PDB yang memang sudah memburuk juga, tetapi adalah kita bisa bayar nggak? Kan bayarnya nggak pakai PDB, Mas. PDB itu kan pendapatan seluruh negara. Pakainya itu kan pakai pendapatan pemerintah, pendapatan APBN. Itu yang bisa dipakai. Nah, di situ berarti kan kita lihat berapa. Nah, ternyata kinerja 2020 ini sangat buruk, Mas. Pendapatan itu jauh dari target. Namanya shortfall. Pajak jauh, pendapatan jauh. Nah, akibatnya kan sementara yang namanya bayar pokok utang kan nggak peduli nih. Kita ini pendapatannya lebih atau tidak, kan cicilannya segitu. Sesuai jadwal. Bunga juga begitu. Bunga sih ada naik turunnya ya. Naik turunnya itu bukan karena kesepakatan, karena pasar misalnya yield SBN turun.
Jadi bayar bunganya juga hanya sedikit lebih rendah dari rencana karena memang agak baik di semester kedua. 514. Kita bayar berapa? 800. Ini yang 514 juga nggak diumumkan. Ini kesempatan saya nyampaikan di Mas Hersu. Gimana sih mau bilang aman tapi nggak bilang jumlah utangnya berapa, bayar pokoknya berapa, bayar bunganya nggak dibilangin. Tapi tadi saya ulangi, tadi ngitung utang bisa sudah. Ngitung bunga bisa juga Mas. Ngitung bunga di data yang namanya defisit dan keseimbangan primer. Teknis ya, yang penting saya bisa ngitung. Hakul yakin kalau berdasarkan data realisasi sebenarnya itu 514 triliun. Karena itu angka itu, jadi misalnya Mas Hersul bilang bahwa saya segini, punya ini segini. Ya udah kan berarti saya bisa ngitung. Nah yang saya nggak bisa ngitung itu berapa cicilannya Mas. Pembayaran pokoknya nggak ada. Terpaksa saya menduga. Jadi yang 514 sudah pasti, yang dugaan adalah nyicil. Tapi kan bisa dilihat dari dokumen-dokumen pemerintah yang lain selain kemarin rilis itu. Nah, kurang lebih 800. Tahun lalu kita bayar 717, Mas. Tahun 2024. Nah, berarti 800 ditambah 514 kan dapat 1314. Itu bunga dan cicilan. Nah itu dibandingkan dengan pendapatan, itu namanya debt service ratio. Kalau Mas Hersu ngutang, saya suka kalau utang, contohnya punya Mas Hersu lah. Kalau ngutang, iya toh, kalau ngutang, ini sudah mulai nih ada pengumuman kan bahwa kalau ngutang, pinjol sudah diatur ini. Dulu pinjol nggak diatur, ini baru aja keluar pinjol diatur. Untuk dapat utangan pinjol tuh si aplikator itu harus yakin dia itu di bawah 30%. Jadi cicilan dan bunga. Nah, tapi negara sudah 47% loh. Oke, sebentar saya salah sebentar. Yang pernah kan, itu. Kan pemerintah selalu menyatakan bahwa utang itu nggak masalah selama itu produktif. Kan selalu begitu argumennya. Ya, ada benarnya sih. Sebetulnya nggak ada utang yang nggak produktif, Mas. Mbak, pembagian utang menjadi produktif dan tidak produktif di kita kesehari-hari dulu saja. Itu juga nggak tepat kan. Misalnya kita ngutang untuk sakit, kita ngutang untuk rumah, untuk mobil kan tetap produktif juga. Kalau nggak punya rumah kan nggak bisa bekerja, nggak punya Jadi sebenarnya utang itu produktif atau tidak itu sebenarnya sangat samar. Ya. Kalau pemerintah misalnya, tapi saya anggap aja seluruh utang pemerintah itu produktif lah. Oke. Tapi produktivitas itu harus diukur. Jadi kalau orang utangnya lebih banyak dari tambahan produksinya, itu berarti kan nggak produktif. Tambahan produksinya di mana? Ya PDB tadi kan. Kalau rasionya itu meningkat, berarti tambahan utangnya dibandingkan tambahan produksi negara, itu kan lebih cepat utangnya. Nah, yang kedua tadi dari pendapatan, namanya rasio utang atas pendapatan. Tadi kan yang 46-47% tadi kan baru bebannya Mas. Sekarang yang utang 8.465 ini dibandingkan PDB-nya itu 23.805 triliun. Meskipun baru perakiraan karena masih nunggu Februari. Lalu kalau membandingkan utang dengan pendapatan, benar nggak nih Mas Hersu punya utang 1 miliar, pendapatan Mas Hersu setahun 3 miliar, berarti kan 1/3 kan 33%. Tapi untuk pemerintah kebalik Mas. Banyak utangnya dibandingkan pendapatannya. Nah itu dia berat itu. Nah ini penting dulu karena kita kan secara umum saja kan orang biasanya berutang ya nggak lebih dari pendapatan setahunnya kan. Ini enggak, pemerintah ini sudah berutangnya 6.465 triliun ya 6.465 ya. Itu sementara pendapatannya hanya 2.756. Berarti kan kurang lebih 350% Mas. 3,5 kali lipat utang dibandingkan pendapatannya. Itu. Dan jangan dikira itu hanya sekedar angka. Secara kajian, analisis dan internasional, di banyak juga buku, itu diberi rekomendasi. Jadi kalau tadi yang beban utang tadi, sebaiknya kamu jangan utang lagi dan yang memberi utang jangan utangi kalau dia 30%. Beban utang dan cicilan. Nah ini juga ada. Kalau orang itu, negara itu lebih dari 150%, lebih dari 1,5 kali lipat, itu warning. Yang memberi peringatan IMF, International Monetary Fund. Ada lagi satu lembaga namanya International Debt Relief. Angkanya sedikit berbeda. Yang satu 150%, yang satu 167. Ya kita 350. Maksudnya kalau orang sudah di atas 1,5 negara, itu harus dikasih warning.
Itu Nah, sama kan dengan kalau gitu. kita utang di bank, ya kan batasnya ke 30%, ini udah 60% gitu kira-kira ya. Iya, enggak belum sampai 60%. Kita 46 Mas. Bukan, kalau Tadi yang satu utang, berat. kalau analoginya saya kan kalau mengajukan kredit ke Wah, bank kan, ya benar ya, Mas. Ya kurang ya, lebih begitu. hmm, Tetapi sekali lagi yang pendapatan ini penting karena ya, kebanyak pemerintah hanya rasio utang atas PDB. Padahal hmm, kan bayarnya pakai pendapatannya. yes, Maka ada ukuran lain namanya rasio utang dibagi pendapatan. hmm, Ternyata 3,5 kali lipat sudah. hmm, Batas yang direkomendasikan itu oleh IMF 150%, oleh IDR 167%. Apa ya, artinya? hmm, Belum tentu orang gagal bayar kalau begitu, tapi kira-kira orang ini kalau berutang, negara ini kalau berutang sudah sampai situ levelnya, hmm. berarti kan ke depannya rawan dia. Ya, oke, Nah, nah, saya tidak tahu mengapa angka-angka ini tidak dipakai pemerintah. hmm, hmm, Loh, apakah tidak pernah dibicarakan di dokumen pemerintah? Pernah, Mas. Ini mungkin ini yang nggak sempat saya bicarakan di tempat Mas Hersyu. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan BPK ya, itu pernah membuat review tentang utang di tahun 2019 dan 2020. hmm, Nah, berarti 2020 dan 2021 kalau disebut 2020 itu berarti reviewnya di pertengahan 21 ya karena ya, anggaran itu kan begitu. Itu diingatkan sudah. Jadi BPK itu membuat review. Kita biasanya kan hanya lihat hasil pemeriksaan biasa. Buat review bahwa pemerintah Indonesia ini kesinambungan fiskalnya itu rawan ke depan dan harus diperbaiki. Itu rekomendasi BPK loh. Setelah itu BPK tidak pernah buat lagi hmm, sampai sekarang. hmm. Dan tahu saya komisioner yang terkait ngotot membuat laporan itu ganti sudah. Oke. Nah, tapi kan Nanti gini, silakan dicek. ya, tapi mari kita bicarakan gini kan, kalau kemudian rasio utang itu udah sangat besar, tadi kan berarti 3 kali lipat ya, padahal Ya, standarnya itu 3,5 kali lipat mas, tiga setengah tiga kali setengah lipat kali ya. lipat. Standarnya padahal yang aman kalau beberapa praktik di dunia internasional 1,5. 1,5 sampai 1,6 lah, ada yang 1,5, ada Ya, 1,6 ya. 1,6. Oke, nah Ya, ini kan ada dampaknya selain gagal bayar kan, dampaknya kan juga pada faktor kemampuan pemerintah membiayai berbagai proyek-proyek anggaran pemerintah dong. ya betul sekali. Jadi ini mungkin juga menegaskan ya, banyak wah itu utangan urusannya pemerintah bukan urusan kita. Ya nanti dulu kalau pemerintah itu kesulitan uang, dia pilihannya adalah satu, dia berusaha keras menaikkan pajak kan Ya, buat pendapatan. Tidak ada masalah di masyarakat, hmm. apa-apa bisa dipajaki. Kan nggak mungkin kalau Sekalipun sekarang ya. secara Ya, legal benar, tapi kondisinya. Nah, ya, yang kedua, kalau dia punya beban utang banyak begitu, maka pilihan menguranginya nanti adalah subsidi, oke. bantuan sosial. Mungkin yang tidak tidak begitu kelihatan adalah kemudian dia menahan diri untuk merekrut pegawai, menaikkan gaji pegawai, ya toh, Hmm, mengurangi mengurangi apa alasannya efisiensi. Tapi pada dasarnya mau ngirit kan? hmm. Bagaimana nggak usah rapat-rapat lagi, nggak usah mengadakan ini. Oke, sepintas bagus, tapi hati-hati. Hmm. Kalau dia dilakukan secara radikal dan dalam waktu yang cepat, maka terjadi pelemahan ekonomi, Ya. hotel-hotel dan sebagainya. Ya, Nah, kira-kira begitulah. nah itu kan Jadi yang udah nyata terjadi itu kan? adalah Kan udah terjadi. sudah terjadi dan apalagi kalau kemudian karena terbatas, jadi kemampuan belanja pemerintah jadi terbatas karena bayar utang kan, Ya, itu lihat maka mereka terpaksa memilih. Nah, ternyata yang dipilih misalnya MBG ya, maka ya kita bisa merasakan dampaknya kan. ya. Hmm. Itu Mas. Nah, pertanyaannya ini kan, kalau katakanlah begini, kita menuju gagal bayar, gitu ya, belum disebutnya gagal bayar, gitulah ya. Belum, Oh, ya, gagal bayar itu harus terjadi kan. Kalau ya, ini ya. kan peringatan bahwa Peringatan, ya. kita di 2026 ini berpotensi gagal bayar berdasarkan angka-angka yang disebutkan yang terjadi di 2025. Oke, mari kita Dan kita. gagal bayar itu hati-hati Mas, gagal bayar yang di utang pemerintah itu biasanya bertahap. Pertama gagal bayar bunga dulu Mas, itu di Oke. kejadian di Meksiko, di Brasil, Hmm, di banyak negara yang gagal, Yunani, itu mulainya gagal bayar bunga dulu. hmm, Kalau Mas Hersu punya utang di bank kan, hmm. awal-awalnya kan Ya, kalau langsung utang bisa dirunding lah, ini hmm, ditunda, tapi kan bunga hmm. harus bayar. Ya, ya, Nah ya, ya. ternyata bisa kita gagal bayar bunga, tidak seluruhnya, karena bunga itu kan ada yang minggu ini, bulan ini. Nah itu kalau sekali saja terjadi, itu dampaknya akan luas. Karena kita belum pernah gagal bayar utang pemerintah. Dulu Sepanjang. 98 ketika dia mau gagal, kita diutangi sama IMF, jadi nggak pernah gagal. Belum Oke. pernah gagal bayar utang. Ya, 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 ya.
Artinya skenario itu sangat mungkin terjadi atau tidak karena kondisi global juga sekarang kan sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu Mas, pada waktu 98 sebutlah begitu yang sakit kan nggak banyak. Jadi kita dapat bantuan lah. Ini kayaknya sakitnya bisa bareng-bareng, tidak hanya negara berkembang loh ya. Negara-negara maju dan sakit itu kan tidak hanya semata-mata fenomena ekonomi, tapi geopolitik kan. Yes. Ya bagaimanapun perang itu kan berbiaya tuh Mas. Ya. Nah, perang berbiaya, polanya Trump itu berbiaya. Iya, Nah, begitu iya. apalagi. Nah, kira-kira jadi duit yang sedang beredar di dunia ini mungkin tidak berkurang, tapi mereka memilih bentuk-bentuk yang ya istilahnya aman, nah, safe haven istilahnya kan. Nah, kenapa itu rahasianya? Kenapa? Jangan kita nggak bicara ibu rumah tangga yang beli emas, mas. Ini kita bicara investor dunia yang beli emas, hedge fund namanya lembaganya kan, lembaga investasi. Itu beli emas tontonan, lagi harga emas kalau dibaca di sisi lain, berarti mereka sedang memindah ke model aman kan. Sementara dia mengurangi, ada potensi di 2026 mereka sebenarnya sudah dilakukan. 25 ini belum mengurangi, mereka menahan laju nambah surat utang. Kan dia beli nih surat utang berbagai negara, kita juga termasuk dibeli. Nah di 2012 sudah ditahan itu lajunya landai banget. Nah di 2026 ada potensi dia mengurangi. Nah kalau dia mengurangi berarti kita kan lebih sulit nyari utang. Nah tadi kondisi kita itu, nah ini tambahan lagi info nih, kondisi kita di 2025 itu kita bayar utang dengan utang baru dan bayar bunga utang dengan utang baru, Mas. Jadi kita bayar bunga dan utang itu benar-benar pakai utang baru. Dari mana saya tahu? Diberitahu pemerintah. Namanya keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu negatif. Itu artinya seluruh cicilan utang dan bunga utang dibayar dengan utang baru. Nggak pakai pendapatan. Jadi angka yang tadi 46% itu hanya indikasi, Mas. Sebenarnya pemerintah nggak pakai itu bayarnya. Bayarnya pakai utang. Nah, pernah terjadi minus 180. Kita sudah berkali-kali terjadi. Tahun kemarin sudah terjadi tapi tipis, Mas. Hanya 20-an 30 triliun. Tahun ini, tahun 2025 maksudnya, itu 180 triliun. Ketika itu terjadi, selama ada yang masih ngutangi, nggak masalah kan? Ya. Mas Hersul bayar bunga dan cicilan dengan utang baru, selama ada yang ngutangi nggak masalah. Nah, tadi kaitkan dengan kita pinjam awal tadi, bagaimana kalau di tahun 2020 yang ngutangi tidak sebanyak yang kita harapkan, disitulah namanya akan gagal bayar kan. Toh bayar bunga sama utangnya pakai utang, bukan pakai pendapatan. Kalau kita nggak bisa dapat utang, maksudnya tidak sebesar yang kita maui, dan utang yang diingini di tahun 2026 berapa? 26 jalan ini. Pemerintah memberitahu pembiayaan neto 832 triliun ya. Sebenarnya bukan 832, Mas. Berapa 832 itu neto, Mas. Neto itu artinya bersih. Penarikan utang baru ditambahi dengan yang bayar kan. Kita mesti bayar kisaran 800 lagi. Berarti kita harus cari utang 800 tambah 832. Jadi kita harus cari utang 1.600. 1.600 lebih triliun. Jadi tahun 2026 pemerintah harus mencari utang 1.600 triliun agar bisa bayar utang dan bunga utang plus membiayai defisitnya lagi. Yang 832 itu coba. Cari utang 1.600 triliun, 1.632. Tahun ini tadi kita dapat sekitar 1.400-an lah. 1.450 tahun yang lewat kemarin. Kenapa saya bilang bisa gagal utang? Karena nyari utang segitu nggak mudah. Wong Amerika juga sedang cari utang. Jepang juga yang selama ini adalah orang yang suka ngutangi kemana-mana. Sekarang nahan diri, tetap ngutangi. Kenapa saya tahu itu? Bank Sentral Jepang naikin suku bunganya, itu maksudnya apa? Maksudnya biar duit dia yang di dalam juga nggak semuanya keluar. Toh di dalam negeri juga berbunga, dulu enggak. Gitu loh. Jadi keadaan sulit ini benar-benar serius. Secara risiko. Jadi kira-kira gini lah, ini akan ada badai, akan ada gelombang, ada cuaca buruk. Memang belum tentu sih kita sakit. Berarti, tapi kan peluang sakit, risiko sakit kita lebih tinggi. Nah, kalau orangnya sehat, kuat, ya lebih rendah peluangnya, risikonya. Tapi masalahnya dari keadaan 2025, kondisi kita ini tidak baik-baik saja. Sementara cuaca buruk. Ini nggak boleh dong saya sebagai ekonom menilai kita bisa jadi akan cetak sejarah ini. Akan gagal bayar
mungkin biar halus sedikit gagal bayar bunga utang, sebagian bunga utang, dan itu dampaknya luas sekali. Ya, oke. Nah, ini kan paling penting yang perlu kita omongin kalau data-data tadi kan kita mesti proyeksi kan orang katakanlah jangan gelombang deh, hujan aja deh, mesti sedia payung sebelum hujan gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, semacam apa yang itu. sebaiknya dilakukan oleh kita sebagai warga negara dan juga negara gitu supaya hal itu bisa Iya. terhindarkan? Sebenarnya kalau buat orang per orang, Ya, terutama sebutlah ya menengah tengah ke bawah ya. ya. Kalau orang bawah itu udah nggak bisa disaranin lagi, Mas. Mereka nggak urusannya adalah Iya, iya, bertahan hidup. iya, iya, iya. Tapi kita bicara kelas menengah lah ya. Kelas Mm-mm. menengah ini kan lebih susah dari biasanya, tapi juga masih ada duit. Itu kan mau nggak mau memang sebaiknya mereka menunda. Ini jadi kita nih nggak apa-apa. Saya jarang sebenarnya bicara ini, tapi karena ditanya karena ini penting juga ya. Iya Ya dong, menunda rencana-rencana pemberian barang tahan lama. Jadi kalau Mas Hesu rencananya mau beli mobil yang nyicil gitu ya, sebaiknya ditunda aja dulu. tunda dulu. Rumah, Mm-mm. ya kecuali memang menengah atas ya, memang itu untuk investasi. Karena tahu orang susah banyak yang jual rumah dibeli, itu lain Dibeli. soal. Yes. Tapi kalau yang sifatnya itu rumah pertama atau kalaupun rumah kedua, rumah yang mau lebih besar dari yang sekarang ada. Jadi pembelian-pembelian ke HP, saya kira harus di reschedule lah Nah, padahal sesuai saya lagi keadaan. merencanakan semua yang Anda omongin tadi. Kalau gitu saya putusin tunda aja. Jadi ya Ya. mungkin sederhananya begini, kita mengukur diri nih. Saya pendapatannya selama ini berapa? Jangan asumsikan 2026 Anda sebesar itu dapatnya. Ini mungkin yang Ya. paling serius. Mm-mm. Jadi kalau Anda biasanya dapatnya 15 juta sebulan, Anda harus diskon. Mungkin nanti Anda dapatnya 10 sampai 12 juta. Berarti seluruh konsumsi Anda menyesuaikan, termasuk nabungnya pun menyesuaikan. Jadi itu dulu, hampir semua pihak, ya kecuali mau tidak mau harus membocorkan ya, bahwa kalau yang atas mah dalam kondisi apapun dia bisa ambil profit taking namanya. Iya, iya, Orang pada iya. jual rumah kan beli kan, nanti Iya, mahal gitu. iya, iya, iya. Tapi kita bicara rakyat kebanyakan, termasuk yang kaum profesional, sebutlah sampai berpenghasilan 25-30 juta pun harus mulai menata bahwa dia harus berasumsi pendapatannya tidak sebesar biasanya. Tentu sebagai seorang optimis ya kita berusaha untuk lebih banyak dapat Iya. tahun ini kan resolusinya. Tetapi fakta makronya sebagian besar orang akan mengalami ini. Nah dari sisi itu. Kedua, ya saya tidak pernah bosan ngomong di sini. Sekalipun begitu, karena situasi sulit itu tidak hanya ekonomi, tapi dia berdampak sosial. Anda justru harus mengalokasi yang lebih banyak untuk berbagi. Karena pengaman kita itu adalah orang di sekitar kita, saudara kita gitu. Ini buat yang masih mampu ya. Iya karena beda Mas. Dulu 98 mungkin kita mereview ya. Di beberapa tempat itu nasi itu bisa hilang Mas di rumah. Jadi yang ngambil itu bukan berniat nyuri kan. Sampai segitunya dulu waktu itu di beberapa daerah. Nah, maka untuk kita juga harus mulai membuat suasana yang kondusif di lingkungan kita dengan saudara dan tetangga, terutama di tempat-tempat yang kita heterogen ya, ada yang jauh dari kita. Itu sebaiknya biarpun kita menghemat, bagian itunya diperbanyak, Mas. Yes. Kalau saya begitu, karena itulah pelindung Indonesia sebenarnya. Ya, itu nah, kan kalau pemerintah, pemerintah ini yang suci, kalau orang kayaknya mudah dinasihati, Mas. Ya, kalau Ustadz pemerintah juga banyak dinasihati. Kalau pemerintah ini, saya tidak tahu mengapa. Karena sampai kita podcast ini belum pernah mengatakan utang mengkhawatirkan, Mas. Oh. Ya, misalnya, selalu aman. Saya sih tidak ingin pemerintah mengatakan utang mengkhawatirkan. Misalnya ada sebuah statement, dokumen atau selevel menteri untuk menyatakan bahwa utang ini akan kami kelola dengan lebih baik karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kan bisa seperti itu. Nggak ada Mas, utang aman, semua produktif, semua bisa pada waktunya, kita akan tumbuh sekian persen dengan tumbuh seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya itu kan tidak ada sense of crisis Mas. Sense of crisis itu belum krisis. Tapi rasa tadi kalau individu tadi, wah saya 2020 masih optimis bisa meningkatkan pendapatan. Tapi saya berjaga-jaga, peluang untuk hasil saya lebih rendah membuat saya melakukan langkah ini. Itu namanya sense of crisis dan yang kita melakukan namanya mitigasi risiko. Dan itu lebih urgent untuk pemerintah. Nah, mestinya kan mereka mengakui bahwa situasinya lebih sulit dari yang sudah-sudah. Nggak harus se-ekstrim saya, karena tugas saya nakut-nakuti pemerintah. Tugas pemerintah setelah ditakut-takut itu tahu diri, kira-kira gitu lah. Menurut saya enggak. Ada. Gampangnya begitu. Bukan berarti mereka harus ngakui akan krisis, enggak lah. Tapi tunjukkan. Nah, di belanja
dan lain sebagainya itu ya tadi kayak itu tadi Mbok ya, jangan belanja macam-macam lah. Saya to the point saja. Kalau situasi begitu jangan belanja ABCD yang masih bisa ditunda gitu Mas. Kira-kira Oh. gitulah. Jadi ini persoalannya pada pemerintah bukan hanya sekedar komunikasinya ya, karena kalau yang Anda pesan tadi, jadi Bukan bahkan Mas, ya. termasuk dalam hal ini perilakunya lah gitu ya. Kita ngomongnya. Ya, dan seperti nasihat saya tadi kan, yang utama mereka lakukan itu membenahi belanja, Mas. Ya. Karena kalau dia maksa naikin pendapatan, beda nih kalau individu, saya kerja keras biasanya cuma 8 jam jadi 12 jam, itu bisa. Tapi kalau pemerintah dia mau naikin pendapatannya, yang kena kan rakyat dan pengusaha. Ya, ya. Jadi dia nggak boleh sembarangan naikin. Yang dilakukan adalah mengefisienkan belanjanya, gitu. Ya, ya, ya. Jadi apa ya, kalau untuk warga itu pola perilaku konsumsi ya, yang Ya, diperbaiki. itu. Ya. Tapi jangan lupa Mas, bahwa pola berbagi itu harus ditingkatkan. Karena itulah yang bisa mencegah. Karena di luar soal keadaan ekonomi, itu orang kan sudah kepinjol ke apa itu, putus Ya. asa itu membuat orang bisa berperilaku yang, ya mohon maaf nih, ada yang bunuh diri, ada yang bunuh diri sekeluarga, ada yang merampok dengan kekerasan, mencuri dengan, itu kan salah satu pencegahannya tentu tidak. Ya, sekurang-kurangnya kita berbagilah. Udah Jadi benar. saya Ya. biasanya keluar 15 juta jadi 12 juta. Tapi biasanya saya berbagi 1 juta, saya harus turun 12 juta, saya berbaginya tetap malah 1,5 juta. Kira-kira gitulah sebenarnya. Udah bener Anda ini, yang Anda lakukan benar. Karena kalau udah, apa kata anak muda sekarang, udah angel tuturannya pemerintah itu. Susah Mas. Kalau saya terus terang aja, nih to the point aja. Kayaknya gimana kita mau, kan banyak nih juga nih, ada Mbok kasih masukan, Bapak ini kasih, lu gimana, kita tuh bisa ngasih masukan kalau orang misalnya bertanya tentang kesehatannya, kalau dia sadar saya ini agak sakit, ada nggak usul gitulah. Lah kalau dia nggak merasa sakit, gimana kita mau usul? Dia nggak merasa salah, bagaimana kita usul perbaikan? Atau malah dia ngomongin nyinyir lagi nanti kita. Nah, dia nyinyir, ini apa lagi, bicara utang terus dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau soal angka, kalau itu terserah lah, itu kan soal sikap Mas. Tapi yang saya pegang adalah ketika saya bicara itu berdasarkan hitungan-hitungan angka yang datanya dari pemerintah sendiri. Kan gitu. Oke. Nah, sekarang kalau semua udah dipaparkan ya, coba kita mari, kalau dalam bahasa ini seorang semacam kayak closing statement, tapi mari kita memberikan gambar yang lebih luas, tapi berupa sebuah kesimpulan, dan kira-kira rekomendasinya seperti apalah, terserah mau dipakai atau tidak, itu kewajiban kita kan menyampaikan sesuatu yang kebaikan. Kita menyampaikan. Kondisi pemerintah saat ini itu ibarat rumah tangga yang sudah mulai terjerat utang. Masih bisa bayar. Kenapa masih bisa bayar? Karena dapat utangan baru. Tetapi kalau nanti yang memberi utang baru tidak ada lagi atau tidak sebanyak yang diharapkan, maka pemerintah akan mengalami gagal bayar atau kesulitan bayar. Nah, kalau dia begitu, karena dia pemerintah mengurusi seluruh rakyat, maka dia terpaksa punya dua cara. Satu, dia paksa nyari pendapatan dan itu bisa berdampak pada rakyat. Kedua, dia mengurangi belanjanya, dan belanja yang dikurangi kalau pemerintah kemudian tidak bijak memilihnya, yang dikurangi yang terkait dengan subsidi, bansos, alasannya macam-macam. Subsidi tepat sasaran, bansos tepat sasaran, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mengatakan ya itu alasan juga untuk biar belanjanya bisa dikurangi. Mengapa? Yang dikurangi itu bukanlah, mohon maaf ini misalnya MBG, bukan berarti MBG-nya di stop, tapi di rescheduling atau di refocusing dan macam-macam. Begitu juga kita setuju, ini dunia lagi rame, kita juga harus memperkuat pertahanan. Tapi pertahanan, pengalaman Indonesia, pertahanan yang paling penting itu adalah kesertaan rakyat mempertahankan negara. Jadi satu kapal, menurut saya ini, satu kapal selam, satu kapal itu akan kalah dengan jutaan rakyat yang berpihak kepada nasionalisme. Nah, itu harus dimulai dengan perasaan. Ada nggak sense of crisis? Kenapa semua pidato swasembada pangan, swasembada energi, pertumbuhan 8%, rumah akan kami sediakan, sekolah gratis. Semua itu butuh duit. Jadi kalau saya nyinyir sedikit, kali ini boleh nyinyir lah ya. Ini pemerintah banyak maunya tapi nggak punya duit, malah banyaknya utang. Kalau begitu, kita harus siap-siap untuk keadaan yang buruk, bukan karena cuaca dunia, tapi karena kita tidak sadar bahwa dalam cuaca seperti itu apa yang mesti dilakukan. Mudah-mudahan saya salah sih Mas, tapi kok kayaknya dan Anda tadi belum menyinggung sebenarnya yang satu hal yang sering kali tidak bisa kita hindarkan, soal bencana. Yang itu kan tidak mau harus
pemerintah harus sediakan, kayak gitu ya anggarannya. Iya, iya betul. Dan ini belum tentu ya benar bencana itu. Ini kan akan jadi podcast yang beda lagi kan. Iya, Bahwa bencananya ini mulai sudah bisa diduga karena sebabnya sudah diketahui kan iya, sebenarnya. Bukan iya, soal takdir ini kan. Soal iya. kita yang berpola terhadap alam. Berarti duit lagi kan yang Itu diperlukan. dia. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Awalil, sudah menakut-nakuti kami. Tapi nggak apa-apa. Ini penting untuk mempersiapkan diri. Setidaknya kalau pemerintah sudah nggak bisa angel tuturan nih, gitu kata anak-anak sekarang, ya kita sendiri yang harusnya mulai mengambil langkah-langkah ya, yang sehingga ketika terjadi apa yang Anda bayangkan dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Sekali lagi Mudah-mudahan tidak gitu ya. Itu kita sudah bersiap untuk itu ya.